man tala'al fajru wa fihi syai'un lafadhahu wa atamma shaumahu. Bab orang yang terbit fajar sedangkan di mulutnya ada sesuatu, yaitu makanan. Sudah terbit fajar atau sudah subuh masih makan, dikeluarkan makanan itu kemudian melanjutkan puasanya. Kalau tadi kan sudah terbit fajar, ini waktu terbit, waktu makan tiba-tiba adzan subuh. Ini bagaimana? Di sini Al-Imam Baihaqi meriwayatkan beberapa hadis dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bersabda, idza sami'a ahadukum an-nida wal ina ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu min. Apabila salah seorang kalian mendengar panggilan atau azan sedangkan ina, bejana atau piring yang ada makanan di tangan kalian, jangan diletakkan sampai menyelesaikan hajatnya, sampai menyelesaikan makannya. Tapi tunggu dulu, jangan dipahami sesuai terjemahan begini Pak, karena ada penjelasan selanjutnya. Saya bacakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, pada pagi yang cerah ini kita kembali melanjutkan majelis membacakan kitab Sunan Al-Kubra, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dan pembahasan kita tentang bab man akala wa huwa yara anal fajra lam yattali summa bana annahu kana qad tala'a. Bab tentang orang yang makan dan dia melihat belum fajar, belum subuh, kemudian ternyata sudah terang, sudah fajar terbit. Yang dimaksud adalah orang yang berpuasa. Ini bagaimana? Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, Al-Imam Baihaqi beliau meriwayatkan hadis dari ini asar dari Yahya bin Al-Jazar, qala, berkata, Su'ila Ibn Abbas an rajulin tasahhara. Abdullah bin Abbas ditanya tentang seseorang makan sahur. Wa huwa yara anna alaihi lailan, dia melihat atau menyangka masih malam. Wa qad tala'al fajr, padahal sudah terbit fajar alias subuh. Faqala, maka menjawab Abdullah bin Abbas, man akala min awwalin nahar falyakul min akhirih. Barang siapa yang makan dari awal siang, maka hendaklah makan juga di akhirnya. Berarti yang dimaksud batal puasanya menurut riwayat ini, menurut Abdullah bin Abbas.
karena situasi sebenarnya sudah subuh tetapi dia menyangka masih belum subuh. Maka menurut Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, barang siapa yang makan di awal siang, makan juga di akhir siang, berarti batal puasanya. Di sini ada 5 riwayat. Dalam riwayat yang lain dari Makhul tabi'in, qala berkata, suila Abu Sa'id Al-Khudri, pernah ditanya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, an rajulin tasahara, seorang yang makan sahur, wa huwa yara anna alaihi lailan wa qad tala'a al-fajr, dia melihat masih malam padahal sudah subuh, terbit fajar. Qala, menjawab, in kana syahru Ramadan shoma wa qada yauman makan. In kana, apabila dia di bulan Ramadan dia berpuasa dan mengganti dengan hari yang lain, berarti batal. Wa in kana min ghairi syahri Ramadan, dan bila selain bulan Ramadan, falyakul min akhirih faqad akala min awwalihi, maka hendaklah makan di akhir siang karena dia sudah makan di awal siang. Tentang bab ini, jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, menurut yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari beberapa tabi'in, ya termasuk Muhammad bin Sirin, Mujahid, Hasan Al-Basri, menurut pendapat sebagian tabi'in batal. Kata beliau, man qala yaqdi as-sah, barang siapa yang mengatakan mengganti pada hari yang lain itu lebih sahih pada bab ini. Tetapi di sini masuk dalam pembahasan fikihnya, di sini sebenarnya persoalan khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak batal karena dengan dasar tidak menyengaja untuk makan di waktu subuh dan dia salah, baik di waktu maghrib menyangka sudah maghrib padahal belum maghrib, termasuk juga menyangka masih malam padahal sudah subuh. Menurut pendapat yang lainnya itu tidak membatalkan puasa dengan dalil Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana, ya Allah jangan engkau sanksi kami, jangan kau siksa kami jika kami lupa atau kami salah. Itu riwayat yang lain, dan di sini masuk pembahasan perbedaan fikih. Mana yang mau diambil? Silakan. Yang penting sama-sama ada ilmunya. Adapun pendapat yang kedua mengatakan tidak batal, li'annal baqa li'annal asla atau li'annal baqa al-lail, karena aslinya itu masih malam, sebelum subuh masih malam, maka menduga atau melihat dengan tidak sengaja tidak batal kalau makan sahur. Kalau makan berbukanya menyangka sudah masuk waktu ternyata belum, li'annal baqa anhar, karena aslinya itu adalah siang, maka tidak membatalkan puasa. Selanjutnya bab man akala wa huwa yara anna syamsa qad gharabat summa bana annaha lam taghrib atau lam taghrib. Orang yang makan dan dia melihat matahari sudah terbit padahal belum
matahari sudah tenggelam padahal belum tenggelam. Ini juga sebenarnya sudah kita jelaskan tentang pendapat yang mengatakan tidak batal. Tetapi di sini kita bacakan riwayat dari Imam Al-Baihaqi. Beliau menulis mentakhrij dalam kitabnya ada 7 hadis di sini. Yang diantaranya kita bacakan an Fatimah an Asma qalat, dari Fatimah dari Asma berkata, aftarna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah berbuka di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam fi yaumin ghaib, pada hari mendung. Summa badat lana syamsu, kemudian nampak kepada kami masih terang, nampak kepada kami matahari. Faqultu li Hisham, aku berkata kepada Hisham, fa umiru bil qada, maka mereka diperintah untuk mengqada. Qala fabudda min dzalik, berkata itu harus. Berarti menurut Imam Baihaqi, orang yang makan dan menduga masih sudah malam padahal masih belum waktunya berbuka, terhitung batal puasanya dan wajib mengqadha pada hari yang lain. Ada beberapa yang lain di sini. Riwayatnya berbeda tetapi pada intinya sama, ada 7 riwayat. Termasuk perkataan Umar bin Al-Khattab ketika makan ternyata masih siang. Umar berkata, la nubali wallahi naqdi yauman makan, kami tidak peduli, demi Allah kami akan mengganti pada hari yang lain. Berarti menurut Umar bin Al-Khattab juga membatalkan puasa dan mengganti pada hari yang lain. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak batal puasa karena tidak ada unsur menyengaja. Selanjutnya jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, bab man tala'al fajru wa fihi syai'un lafadhahu wa atamma shaumahu. Bab orang yang terbit fajar sedangkan di mulutnya ada sesuatu, yaitu makanan. Sudah terbit fajar atau sudah subuh masih makan, dikeluarkan makanan itu kemudian melanjutkan puasanya. Kalau tadi kan sudah terbit fajar, ini waktu terbit, waktu makan tiba-tiba adzan subuh. Ini bagaimana? Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, di sini Al-Imam Baihaqi meriwayatkan beberapa hadis dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bersabda, idza sami'a ahadukum an-nida wal ina ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu min. Apabila kalian, salah seorang kalian mendengar panggilan atau azan sedangkan ina, bejana atau piring yang ada makanan di tangan kalian, jangan diletakkan sampai menyelesaikan hajatnya, sampai menyelesaikan makannya. Tapi tunggu dulu, jangan dipahami sesuai terjemahan begini Pak, karena ada penjelasan selanjutnya. Saya bacakan yang lain dari riwayat yang lain. Dari Abdullah bin Mas'ud an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yamna anna ahadan minkum adana Bilal min sahurihi, jangan sampai terhalangi
salah seorang kalian azannya Bilal dari makan sahur. Fa inna ma yunadi liyuqidha naimakum. Karena Bilal itu azan untuk membangunkan orang yang tidur. Wa yarji qaimakum, dan mengembalikan orang yang qiyam. Maksudnya orang yang bangun malam supaya bangun lagi. Apa maksudnya jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia? Korelasinya azan Bilal itu bukan menandakan waktu subuh, tetapi untuk membangunkan orang tidur agar sholat qiyamul lail atau tahajud. Karena azan subuh di zaman Rasul bukan Bilal, tetapi Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan di sini juga diriwayatkan juga di sini. Jadi azan Bilal jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia itu bukan untuk sholat subuh. Makanya dalam riwayat azan Bilal menggunakan as-sholatu khairum minan naum. Aslinya Pak, aslinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Bangun jam berapa? Boleh jam 3, yang penting sebelum subuh. Saking nih kamu niaman lagi kan taoning masyarakat mak kalau telok azan saya kasih ngusopu Pak, muntah oning bisa kerujuk masjid kan seni kan. Tapi kalau di tempat lain yang sudah paham masyarakat azan, mama di pondok-pondok pesantren itu biasa untuk membangunkan orang supaya qiyamul lail dan bangun untuk makan sahur. Sedangkan azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum aslinya tidak menggunakan as-sholatu khairum minan naum. Aslinya Pak. Kenapa Abdullah ibnu Ummi Maktum? Karena beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya sudah menjelaskan, beliau oleh Allah dijadikan dengan ditakdirkan matanya buta. Tetapi biasanya orang buta itu memiliki kelebihan. Termasuk kelebihannya Ibnu Ummi Maktum, memiliki kepekaan terhadap cuaca. Jadi kalau sudah datang waktu subuh, ini cuacanya berbeda, langsung azan. Itu kelebihannya. Bilal dengan fisik yang sempurna tidak memiliki kepekaan itu. Makanya untuk malam harinya azannya untuk membangunkan orang yang tidur agar tahajud dan sahur. Tapi azan selain subuh, duhur, asar, maghrib dan isya dilakukan oleh Bilal radhiyallahu anhu. Ini Pak ya. Berarti jemaah sekalian, kalau mendengar azan Bilal yang dimaksud oleh Rasul, jangan diletakkan, jangan dikeluarkan, lanjutkan saja, kecuali kalau sudah mendengar azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum masuk waktu subuh, langsung dimuntahkan, dikeluarkan kalau masih ada sisa makanan. Dan ini dalam riwayat juga Imam Hakim menukil dari Aisyah radhiyallahu anhuma qala, dari Al-Qasim dan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, keduanya berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Bilal itu azan dengan pada waktu malam. Fakulu washrabu, makan dan minum kalian, hatta tasma'u adzana ibni Ummi Maktum, sampai kalian mendengar azannya Ibni Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Jelas Pak ya? Cuman kenapa sekarang subuhnya menggunakan as-salatu khairum minan naum? Karena jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, azannya cuman sekali. Maka kebiasaan kita ya, termasuk ini sudah menjadi lumrah di dunia Islam untuk sekarang, termasuk di Mekah,
subuh itu dengan menggunakan as-sholatu khairun minan naum, dan itu tidak masalah. Para ulama tidak mempersoalkan. Aslinya di zaman Rasul begitu Pak, apalagi di bulan puasa. Selanjutnya jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, bab man tala'al fajru wa huwa bab man zara'ahul qai lam yuftir wa man istaqa aftar. Bab orang yang muntah tanpa sengaja dia tidak batal, sedangkan orang yang menyengaja muntah maka batal. Di sini Imam Bayhaqi mengatakan riwayat Al-Imam Syafi'i mengabarkan berkata, wa man taqayya'a wa huwa shaim wajaba 'alaihi al-qada. Barang siapa yang sengaja muntah dalam keadaan berpuasa wajib mengqadha, berarti batal. Wa man zara'ahul qai fala qada'a 'alaihi. Dan barang siapa yang tidak sengaja muntah maka tidak membatalkan dan tidak wajib mengqadha. Terus gimana orang naik kendaraan perjalanan jauh muntah? Misalkan dari Sumeneb ke Surabaya, sengaja atau tidak itu? Tidak. Hah? Naik mobilnya kan sengaja Pak? Iya, tak mengharap batal kan. Naik mobil kan sengaja. Aslinya terhitung tidak sengaja, karena orang itu tidak mau muntah. Jawaban yang bagus. Subhanallah. Aslinya. Tapi kalau memang sengaja dimuntah, bagaimana sengaja dimuntahkan? Bisa memasukkan jari merangsang tenggorokan, bisa. Atau kalau orang meruqyah tekan sini aja, itu muntah. Sampai batuk-batuk bisa muntah. Termasuk orang di ruqyah muntah-muntah batal. Nah, itu penting. Makanya kalau ada orang minta ruqyah dalam bulan Ramadan ini, ya saya sebenarnya menolak. Karena kalau tidak dimuntahkan ketika meruqyah, bagi saya kurang sempurna mengeluarkan penyakitnya dimuntahkan. Karena memang orang kalau muntah itu pusing, masuk angin, dimuntahkan sudah nyaman Mas. Kalau misalkan masuk angin paksa muntah sudah lega badan itu. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini riwayat yang pertama dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada beberapa riwayat. Dalam riwayat yang lain dari Ali radhiyallahu anhu qala idza akala rajulu nasiyan, apabila seseorang makan dan dia lupa, wa huwa shaim, dia sedang berpuasa, fa inna ma huwa rizqun razaqahullah, itu adalah rizki yang Allah kasih kepadanya. Wa idza taqayya wa huwa shaim fa alaihi al-qadha, kalau dia misal sengaja muntah dalam keadaan berpuasa maka wajib mengqadha. Wa idza zara'ahul qai, kalau dia tidak sengaja muntah, falaisa alaihi al-qadha, maka tidak wajib baginya mengqadha. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini merupakan bab orang yang muntah sengaja dan muntah yang tidak sengaja. Dan saya belum mendapati pendapat lain orang yang sengaja muntah itu tidak batal. Yang saya dapati dari penjelasan para fuqaha mazhab apapun, untuk saat ini orang yang sengaja muntah membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja baru tidak membatalkan puasa. Demikian yang bisa kita bahas pagi hari ini. Mohon maaf. Kafa bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.